yang benar itu Gurunda itu adalah Jonathan Nandar, tahu gak lo? Yang lahir Tuhan. Yang lahir Tuhan. Yang nete kesalahan saja. Ya lebih baik berhenti aja. Nggak konsisten dia. Gurunda kalian, Gurunda tolol. Loh, kok jadi saya yang salah? Yang lahir Tuhan. Kalau dijelasin, diam kalau dijelasin, biar. Jangan emosi bro, jangan emosi. Yang tidak diam itu di sebelah Anda, Saudara Yusley. Saudara Yusley nggak mau diam. Coba Saudara Yusley diam dulu, biar si Rudi Sinaga ini yang menjelaskan. Gini kalau diskusinya cuma mau nyari kesalahan, ya nggak ada yang mencari kesalahan karena memang sudah salah dari awal. Kesalahan itu tidak perlu dicari. Kita buktikan. Mari kita buktikan. Yang lahir ini manusia atau Tuhan? Yang lahir manusia atau Tuhan? Tuhan. Yang nete adalah yang mengambil rupa manusia. Berarti sudah nggak ada Tuhan lagi. Loh, tetap Tuhan mengambil rupa manusia. Loh, tadi katanya Tuhan tadi katanya tadi mengambil manusia. Jadi yang menjadi manusia ini siapa? Bang, kami itu yang menjadi manusia ini siapa? Tuhan kami itu 100% manusia dan 100% Tuhan. Nah, oke. Iya. Kalau Tuhan Anda 100% manusia, 100% Tuhan, itu kapan? Iya. Keadaan itu kapan terjadi? Keadaan itu kapan itu? Ya, keadaan itu terjadi ketika dia menjadi manusia, Bang. Jadi apa apa yang berkaitan dengan manusia ya? Dia harus sesuai kronologi itu, Bang. Oke, Tuhan Anda sekarang berapa persen saat itu? Pada saat dia menjadi manusia, dia berapa persen? 100% manusia, 100% Tuhan, Bang. Ya, berapa persen semuanya? Loh, tidak ada persen-persen maksudnya. Berapa yang mengatakan persen kan Anda. Yang mengatakan persen kan Anda barusan. Yang ini 100%, yang ini 100%. Berapa persen semua tuh? 2%. Kita bukan masalah menghitung persennya, Bang. Lah, yang mau persen-persen kan Anda. Ini aku bilang dari awal memang kalian salah. Gini, Bang. Jangan kau salahkan saya. Masalah total menjadi manusia. Kalau Bang seperti total menjadi manusia. Total menjadi manusia. Ingat ya, Rudi, jangan kau panas ya. Teman kamu sudah mengakui. Total. Rudi kamu. Rudi, jangan panas ya. Rudi, jangan panas ya, Sinaga. Saya dengar dia menyimak, tahu nggak? Teman kamu sudah mengakui total. Ingat Sinaga, teman kamu sudah mengakui Tuhanmu total menjadi manusia. Berarti sudah nggak ada Tuhan kan? Terus maksudnya dia ada Dwi Natur di situ. Sinaga, kenapa kamu begitu? Temanmu sudah mengakui dia total menjadi manusia. Iya. Berarti sudah tidak. Ada kealahan di dalamnya. Berarti berapa persen? Berarti berapa persen? Berapa persen? Berapa persen? Saya ikutin ngomong kamu. Saya jawab ya. Saya jawab ya. Jangan nyerocos ya. Ya, berapa? Lapor lagi saya ke anak Batak. Berapa persen? Berapa? Udah kamu jawab. Berapa persen? Gak usah kau kayak Martin. Kau santai aja kau. Iya, akan saya jawab. Kamu punya ada berapa di dalam tubuhmu? Ambil contoh ke manusia. Ngapain kau contohkan ke saya? Ngapain? Nyambung. Apakah Tuhanmu makhluk? Apakah Tuhanmu makhluk? Jiwamu berapa persen? Ngapain? Ngapain kau ambil itu? Ngapain kau ambil contoh? 300%. Kotoran yang keluar dari badanku gimana? Kamu gak hitung? Kenapa? Kalau kotoran yang keluar dari badanku, BAB kau gak hitung? Itu proses dari kemanusiaanmu. Dasar lu. Gak bisa, Bung. Gak bisa Tuhan itu dianalogikan dengan makhluk. Gak bisa. Dalam kemanusiaan kotoran. Gak bisa. Gak bisa. Kotoran dalam kemanusiaan kamu hitung Sekarang kamu katakan Tuhanmu total. Kau katakan Tuhanmu total. Inilah yang Al-Quran katakan, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati kalian itu ada penyakit. Masa Tuhan kau analogikan seperti manusia? Memang sarap kan kalian ini?
Tuh temanmu sudah mengatakan Tuhanmu itu total. Daripada Tuhanmu total. Satu dong bicara. Tuhanmu total. Bicara dulu Bang Suma. Halo. Ya kan saya sendiri, kalian yang berdua aturlah kalian. Jangan saling sikut. Enggak, maksudnya satu-satu dengan bicara dulu supaya kan semua dengar toh. Mengolah gitu. Sinaga, kamu pakai lipstick dulu, biar saya dengan Yus dulu. Nah, saudara Yus. Nih, saya kembali ke topik. Bunda Maria itu melahirkan apa dan menyusui apa? Ya, dengerin baik-baik. Bunda Maria melahirkan apa dan menyusui apa? Silakan. Siapa yang jawab? Bentar saya jawab, bentar berisik lagi kata Gurundang. Tolong dong, siapa yang jawab? Udah kau pakai lipstick aja dulu, Sinaga. Ya. Sinaga standby dulu ya. Ya, siap. Satu-satu yang menjawab. Siap. Bunda Maria, dengerin. Bunda Maria itu melahirkan apa dan menyusui apa? Silakan. Namanya kabel konverter USB ke power bank. Siapa yang jawab? Ke lighter ini. Silakan. Turunin dulu Pak Erik, berisik Pak Erik ganggu juga. Erik di timnya Pak Erik. Bisa juga dibawa. Bawa ini. Turun dulu Pak Erik. Berisik lu, ganggu Dia enggak ya. Sinaga kamu ikut lomba makan karung dulu, biar Yusley dulu yang menjawab. Oke, silakan. Jadi pertanyaannya saya ulang nih, dengerin baik-baik. Stop, dengerin dulu. Bunda Maria melahirkan apa dan menyusui apa? Silakan. Melahirkan Yesus dan menyusui Yesus. Oke. Sinaga dia biar lomba makan karung dulu, Bang. Nggak usah dikasih bang dulu dia. Ya. Baik. Ya. Yusley. Udah dijawab. Kamu jangan pakai jurus Paulus di sini. Kamu ditanya, yang disusui itu manusia atau Tuhan? Jawab. Sinaga diam dulu napa? Masya Allah, saya diam gak ngomong apa-apa. Ayo, saudara. Diam dulu lah. Kau diam dulu lah. Kamu udah penting ya? Yesus. Saya diam gak ngapa-ngapain. Melahirkan Yesus. Bah, menyusui Yesus. jangan ngomong dulu kau, Bah. Lai. Ya. Astagfirullahaladzim. Ayo jawab. Saudara Yusley, silakan. Ya, melahirkan Yesus, menyusui Yesus. Nah, Yesus ini Tuhan atau manusia? Tuhan. Berarti Tuhan pencipta langit dan bumi pernah netek sama manusia. Diam dulu Sinaga. Astagfirullahaladzim, ya Allah karim. Bukan giliran Anda, bentar aja. Bentar, sabar. Lai. Balap karung dulu, Lai. Diam dulu napa? Katanya mau dialog baik-baik. Orang lagi bertanya. Gurunda, saya diam dari tadi. Ya diam dulu lah. Ya hargai temannya. Ya silakan Bang Yusley. Ya, kalau datang dalam sisi kemanusiaan ya pasti kalau menetek ya kronologinya pasti menetek lah. Ya, itu Tuhan pencipta langit dan bumi yang netek. Iya. Ya buset. Ya, betul ya katanya ya. Ya. Bang Sinaga kenapa enggak bisa diam? Diturunkan dulu nih. Enggak bisa diam. Astagfirullahaladzim. Temanmu sudah menjawab. Saya ngomong apa, host? Ini temanmu ngomong bahwa yang netek pencipta langit dan bumi. Kamu kenapa nggak mau bisa diam? Diam aja dulu. Gak sopan kali orang berdialog juga. Santai nanti giliran Anda. Jadi yang netek ini saudara Yusley adalah pencipta langit dan bumi. Nah, pada saat pencipta, astagfirullah Sinaga diam dulu. Jadi pada saat pencipta langit dan bumi ini netek, berarti tidak ada lagi pencipta, karena dia sedang dalam keadaan bayi yang lagi menyusui. Begitu. Jadi gini Bang, Tuhan itu maha kuasa. Kalau di dalam Bible kami itu Tuhan itu maha suara hadir, piringnya lo kedengeran. Tuhan itu maha hadir. Terlalu besar ya suara. Enggak, ini si Sinaga ini yang ribut.
Orang temannya menjelaskan dia nggak mau Lai. Lai, diam dulu, Lai. Saya diam dari tadi, bahkan saya tidur. Tolol kamu. Diam dulu, please. Lai. Please. Ngerti gak? Please. Lai, gantian, Lai. Saudara Sinaga. Saudara Sinaga ini masih momentum 17 Agustus, Bang. Tolong diam dulu, napa? Please. Hargai kita yang lagi diskusi, oke? Oke? Belum tentu besok masih punya umur Anda itu untuk berdialog dengan saya. Jadi gunakan kesempatan ini dengan baik. Jangan cerewet, oke? Kalau mau menggal kepala. Iya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Astagfirullahaladzim. Itu bukti. Diam dulu dibilang. Gantian dulu napa, please. Ini temannya. Saya dari tadi saya udah tiduran dengar kalian. Bahkan suara saya udah saya mute. Lo bilang saya ngerontok. Agak diam dulu Bang Sinaga ya. Iya, diam dulu napa, ceret kali. Nggak mau diam. Masih untung besok Anda punya waktu dialog dengan saya. Belum tentu, manfaatkan ini kesempatan Anda untuk dialog. Lo mau duduk gitu. Lo mau menggal kepala. Itu. Nah. Mulutnya. Sudah dibilang diam. Iya. Diam dulu. Please. Kalau kau sebutkan itu passwordmu. Diam dulu, please. Diam dulu. Oke, silakan Saudara Yus. Anda mengatakan Tuhan itu maha kuasa, tapi kenapa dia netek? Jadi gini Bang, Tuhan itu maha kuasa, maha hadir, jadi tidak terbatas ruang dan waktu Bang. Jadi bukan berarti ketika datang dalam rupa wujud manusia itu bukan berarti kekuasaannya itu terbatas, tidak. Tetapi dia tetap menjadi Allah, tetapi dalam rupa manusia itu bukan berarti terbatas ruang dan waktu ya Bang. Gitu. Jadi dia bukan berarti gimana? Bukan berarti gimana? Iya. Ini Anda sudah menjadikan manusia yang netek ini sebagai pencipta langit dan bumi. Terus apalagi yang Anda ingin ini? Astagfirullah Sinaga, diam dulu, please. Orang lagi konsentrasi loh. Kasihan. Diam dulu lah, please. Jadi ketika pencipta langit dan bumi itu sudah menjadi manusia, lantas kemudian Anda mengatakan dia maha kuasa. Bagaimana? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Ya udah, Saudara Yusle diam. Silakan giliran Sinaga. Udah. Silakan Anda jawab yang saudara kita tadi katakan bahwa yang menjadi yang netek itu adalah pencipta langit dan bumi. Setujukah Anda? Silakan. Pak Yusle diam dulu Bang. Nah, giliran disuruh bicara kan? Nah, diam ya kan? Nah, tengoklah Sinaga ini memang ada aneh-anehnya. Pak Sinaga tahu memang orang ini. Atau Pak Yusle aja deh Banyuma ini tadi. Iya, diam dulu Bang. Ini Sinaga gilirannya. Oh, giliran Sinaga ya. Ayo udah, pertanyaannya apa? Sinaga. Ya, pertanyaan apa ya? Sinaga. Tadi saudara kita mengatakan bahwa yang netek itu adalah pencipta langit dan bumi. Setuju enggak Anda? Emang nggak bisa? Astagfirullahaladzim. Kan giliran Anda ditanya kenapa diam? Tadi giliran nggak ditanya Anda bicara. Sekarang diminta Anda yang bicara, Bung. Anda yang bicara sekarang. Apakah Anda setuju bahwa pencipta langit dan bumi itu yang sedang netek? Gitu loh maksudnya. Jawab. La haula wala quwata illa billah. Jawab Bang Sinaga, jawab. Ternyata ini permainan kalian. Pusing saya. Saya pusing nih hadapi orang kayak gini-gini. Giliran bukan dia bicara. Giliran dia disuruh bicara dia diam. Coba lah tengoklah ini Bang Rudi ini kayak mana maunya ini Bang Rudi. Ini saya udah jawab, tolol. Malah lo bilang diam. Saya diam, kamu bilang saya gini. Tolol, kamu tolol. Mana jawabannya? Mana jawabannya? Mana? Saya dari tadi. Mana jawabannya? Saya mau jawab, kamu bilang diam. Tolol kamu. Mana jawabannya? Mana jawabannya coba? Mau saya jawab, tolol kamu. Nah itu tengoklah. Kamu bilang nggak salah kan? Aku bilang nggak salah kan? Memang dia nggak jawab. Tolol loh. Memang dia nggak jawab. Udah aku bilang. Dia nggak ada jawab. Tolol kamu, tolol. Tolol kamu. Disuruh jawab. Disuruh jawab malah kayak gini. Disuruh jawab malah kayak gini. Giliran nggak disuruh jawab. Tadi saya jawab. Mana? Kamu bilang. Mana jawabanmu? Mana jawabanmu?
Saya bilang saya diam, kau bilang saya berisik. Mana jawabannya? Mana jawabannya? Mana jawabanmu coba? Giliran ditanya, apakah Anda setuju ketika saudara Yus mengatakan yang nete itu adalah pencipta langit dan bumi? Mana jawabanmu? Kan nggak ada. Nah ini mau saya jawab. Ya baru mau jawab. Mana jawabannya nggak ada. Tadi kau bilang sudah kau jawab, ternyata baru kau mau jawab. Memang kamu ada anehnya. Tadi kamu bilang kamu sudah jawab. Kamu bilang kamu sudah jawab, ternyata baru kamu jawab. Trik mereka aneh. Aneh. Udah jawab aja. Lu jangan ketawa dari tadi Naga. Iya, jangan ketawa-ketawa, udah jawab aja. Yang taruh Pak Yusle diam dulu, Pak Yusle. Pak Yusle diam dulu. Pak Yusle diam dulu dong. Kenapa sih ngomong melulu? Tuh kan Yusle kan diam itu. Nah, itu kan yang lain ditanggapin, pertanyaan saya nggak ditanggapin. Memang paunya ini si Naga ini. Pak Yusle, waktu Tuhan yang Maha Kuasa waktu kecil itu dia lagi netek nih, Tuhan yang Maha Kuasa nih lagi netek. Apa yang dia kuasai waktu dia netek, Yusle? Kan Maha Kuasa tuh, apa yang dia kuasai? Nah, giliran dia bukan ditanya, dia menjawab. Sinaga. Saya nyawa Yusle, Sinaga nggak usah kau jawab. Pak Yusle. Siapa ngejawab? Masya Allah. Bang jawab siapa? Pak Yusle. Tuhan Anda kan yang Maha Kuasa sedang disusui, sedang nete. Pertanyaan saya, waktu dia Tuhan yang Maha Kuasa ini lagi nete, apa yang dia kuasai, Bang? Silakan. Ya kalau untuk itu saya nggak tahu ya, soalnya kan itu kronologi kita nggak ditulis di dalam kitab suci. Cuman pada waktu masa pertumbuhan Yesus di zaman itu memang lebih banyak hal-hal yang berkaitan dengan Taurat dan berkaitan dengan salah. Itu. Apakah waktu dia disusui sama ibunya, sedang dia menyusu, apakah dia Maha Kuasa atau tidak? Lanjut dulu al telepon. Mana jawabannya Sinaga dari tadi ditungguin, mana jawabannya? Ini kemampuanmu. Ini kemampuanmu. Ini kemampuanmu. Katanya biar tertib, Yusle lagi jawab. Iya, tapi kenapa giliran bukan dirimu? Kenapa dirimu yang menjawab? Sekarang saya yang Masya Allah. Sekarang dirimu lah yang menjawab. Apakah Anda setuju? Apakah Anda setuju bahwa yang nete itu adalah pencipta langit dan bumi? Kemanusiaannya yang menete itu. Ya kan? Disuruh jawab kan diam. Nah ini. Oh, kemanusiaannya. Jadi yang nete itu bukan pencipta langit dan bumi. Apa suara saya nggak jelas ya? Ada lain. Bang Sinaga. Aduh lah. Kenapa? Tadi diem ngomong. Itu dia. Saya nggak jawab. Ada. Abang kalau mau melucu jangan di sini, Bang. Ini Komal untuk dialog lintas agama. Kalau mau melucu jangan di sini, please. Lai, jangan terima lapor. Apa yang Anda jawab? Aduh. Lai. Jangan main Sri Mulat, Lai. Gimana sih teman-teman ini Coba bilang kita itu mau diskusi, kita mau kasih edukasi kepada teman-teman kita yang ada di bawah, Bang. Jadi kalau kita ditanya itu dijawab. Ini saya udah kalau jawab. Kita ditanya, jangan giliran kita nggak ditanya kita menjawab, kan nggak nyambung. Nah itu dewasa lah sedikit. Dewasa lah please. Bang jangan tertawa-tawa Bang. Udah jawab, ya ampun. Saya udah jawab kok. Pertanyaan sederhana aja Bang Erik. Bang jangan tertawa, tolong dijawab Bang. Jadi gini ya, kembali ke topik ya. Kembali ke topik, coba begini ya. Pertanyaannya Bang Juma. Tolong bertanya Bang Juma, tolong Pak Yusle menjawab, terus Pak Sinaga juga tidak diam gitu loh, silakan. Tidak diam. Tolonglah kita saling menghargai, Bung ya.
Walaupun kita beda keyakinan, kalau kita ditanya itu dijawab loh pertanyaan. Iya, saya mau jawab. Gak gampang loh itu orang diskusi. Saya udah. Nah, tadi katanya sudah dijawab, baru mau jawab. Katanya tadi sudah dijawab. Suara saya udah nggak kedengaran. Baru mau dijawab, tapi dia bilangnya sudah dijawab. Kayak gitu. Kan udah bilang kemanusiaan. Ayolah. Kamu aja nggak dengar. Nah, apa jawaban saudara? Kemanusiaannya yang menetek itu. Nah, tadi saudara Yusuf mengatakan sang pencipta langit dan bumi yang netek. Kemanusiaannya itu yang menetek. Ya, mana yang benar, pencipta atau manusia yang netek? Yang mana yang benar? Yesus itu ada dua natur di situ, satu Tuhan dan satu manusia. Pada saat dia netek, Tuhannya ngapain? Hah? Tuhannya ngapain? Itu Tuhannya menyatu di dalamnya. Berarti netek juga. Dengar dulu cuma. Tahu nggak itu Tuhan itu adalah roh? Masa roh netek? Katanya kamu pintar. Nah, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin manusia bisa netek tanpa roh? Memang pernah lihat ada mayat netek? Hah? Nah, gini, waktu kamu kecil, rohmu ikut netek gak? Ya pastilah. Kenapa? Lu? Kalau tidak ada roh, bagaimana badan bisa bergerak? Iya tahu, tapi rohmu menetek enggak? Rohmu itu butuh nggak susu? Ya roh yang menggerakkan mulut, Ya ampun, anak ini. Jangan-jangan si naga ini belum cukup umur. Ya, dengar dulu. Kamu yang nggak cukup umur, kamu bilang rohmu menetek. Ya pastilah. Unsur yang ada pada diri manusia itu dari mana kamu tahu roh itu menetek? Dari mana? Katanya kamu gurunda. Nah, ini kemanusiaan. Nah, inilah yang saya katakan. Ya tahu, tapi pada saat kemudian dengarkan. Pada saat jasad itu melakukan aktivitas. Dengarkan. Pada saat jasad ini beraktivitas, roh ikut nggak? Roh ikut menetek. Parah. Jadi roh itu cuma dengar Jom. Roh itu diam dulu si naga. Oh ya udah ya. Pada saat jasad melakukan aktivitas, roh itu juga ikut. Ya. Memang pada saat jasad ini netek, roh tidak kelihatan karena roh itu adalah hal yang dimensinya beda, bukan dimensi manusia, bukan dimensi jasad dia. Dia roh, namanya juga roh. Tetapi jasad tidak bisa melakukan aktivitas tanpa diikuti oleh roh. Makanya pertanyaannya, pada saat Yesus yang kamu katakan di dalam dirinya dua natur, berarti di sana ada natur Tuhan. Kalau natur manusia itu lengkap antara jasad dan roh. Bukan hanya jasad aja yang disebut manusia, Bung. Manusia disebut manusia pada saat roh dan jasadnya menyatu. Kalau manusia tanpa roh itu namanya mayat. Yang netek katanya manusia, berarti rohnya ikut. Nah, kalau ada Tuhan di dalam dirinya, berarti Tuhanmu juga ikut netek. Kan gitu poinnya. Gimana? Belum sampai juga? Udah saya jawab. Silakan. Itu yang butuh susu itu manusianya, bukan rohnya. Tahu nggak? Roh itu cuma menghidupkan. Salah Anda. Yang butuh susu itu adalah kemanusiaan, bukan roh. Nah, berarti pada saat manusia Yesus itu netek, Tuhanmu yang roh itu kemana? Ya ada di dalam situ, di dalam diri Yesus, tapi dia nggak ikut netek. Nggak butuh dua susu. Yang menggerakkan lidahnya Yesus untuk emut itu apa? Itu yang menggerakkan itu adalah otaknya dia. Oh, jadi otak bisa bekerja. Berarti otak bisa bekerja tanpa roh. Berarti otak bisa bekerja tanpa roh. Rohnya ada di dalam, tapi yang menggerakkan itu adalah otaknya dia, nalurinya dia. Iya. Otak bisa memberikan instruksi tanpa roh. Iya, dia cuma menghidupkan, roh itu menghidupkan. Otak itu yang memerintah.
Iya, berarti yang menggerakkan otak untuk berpikir roh atau bukan? Kok roh yang menggerakkan udah dibilang otak? Roh itu menghidupkan semua jaring-jaringan otak. Iya tahu. Tahu apakah tahu apakah otak bisa bekerja tanpa roh? Dia itu cuman menghidupkan otaknya dia, bukan dia ikut andil ikut nete. Saya tanya, apakah otak bisa bekerja tanpa roh? Otak ambil bagian dalam penghidupan tapi bukan untuk nete. Pertanyaan saya apa? Bisakah otak bekerja tanpa roh? Ya bekerjanya di situ, bekerjanya menghidupkan. Ngerti gak? Udah kau cebo aja dulu sana. Pakai air 1 sendok baru masuk lagi. Itu pakai air. Kalau kamu itu cebo pakai batu 3. Aduh, parah. Otak tidak bisa bekerja tanpa roh. Berarti pada saat otak menginstruksikan lidah untuk mood, itu unsur rohnya juga bekerja. Berarti kalau katakan Tuhanmu itu roh, pada saat Yesus nete otak bekerja, roh juga ambil bagian. Begitu, kucuk. Tapi roh itu tidak butuh susu, ucup. Manusianya yang butuh susu. Tapi kamu tadi bilang rohnya butuh susu. Nete rohnya. Kamu berarti kamu nete. Itu roh itu cuman menghidupkan manusianya supaya otaknya bekerja dan nalurinya untuk menete ada. Itu berarti dia juga kehidupan. Berarti dia juga ada bagian kan di situ? Ada bagiannya, saya udah bilang. Ya, bagus. Udah selesai. Udah selesai. Nete dan roh butuh susu. Itu bagiannya untuk memberi kehidupan bagi manusia. Itu udah nggak usah terlalu panjang. Pada saat Yesus nete di situ juga ada ikut berpartisipasi roh, karena Yesus nggak mungkin nete kalau tidak ada roh yang menggerakkan. Itu poinnya. Iya, poinnya sih kita udah bilang itu roh itu. Oke, kalau begitu kita tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu kita. Ya. Teman-teman ikut tepuk tangan. Di bawah semua tepuk tangan, tengok aja nanti. Enggak, teman-temanmu yang di Komali ini. Berarti teman-temanmu yang di sini gak turut sama berundamu ya. Kalau bina kalian sama berunda ya. Udah. Saya pamit ibadah dulu sebentar ya. Oke. Pamit ibadah dulu sebentar. Nanti kita lanjut 10 sampai 15 menit lagi. Oke, silakan. Bang Handi di monitor, Bang Handi. Oke, Bang Handi, silakan. Oke, sepertinya Bang Handi jauh dari perangkat. Bang Erik silakan. Sepertinya Erik juga jauh dari Bang Handi, silakan. Ya. Sebentar saya dikit gini aja. Kalau memang Pak Yus ya harus konsisten lah Bang. Tadi kan dari awal Abang ngomong nih, sebagaimana Lukas 2 nomor 11, memang dia itu di sana Bunda Maria melahirkan Tuhan. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi Bunda Maria melahirkan Tuhan. Ya mestinya konsisten gitu loh. Nggak usah lagi bawa-bawa manusianya. Karena yang kita omongkan adalah Tuhannya, Tuhan di dalam Yesus itu gitu loh. Itu aja sih ya. Ada telepon aja dulu bentar. Bang Erik silakan. Iya, intinya kan coba tuh dibaca di data sebelumnya itu. Itu yang menyampaikan kepada orang Israel itu adalah Gabriel. Bang Yusle di mute dulu Bang. Tuh noise Bang Yusle. Gabriel ini membawa pesan dari langit. Ya, saudaraku. Tentunya perkataan Gabriel inilah harus kalian ikuti, bahwasannya menurut Gabriel yang lahir itu adalah Tuhan, utuh sebagai Tuhan yang lahir. Nah, di data Lukas 11:27, pertanyaan Bang Zuma tadi, tentulah itu adalah jawabannya juga Tuhan, bukan manusia. Siapa yang mengajarkan kalian? Nah, kalau kalian mengatakan bahwasannya itu adalah manusia, berarti kalian menyangkal perkataan Gabriel yang membawa firman dari langit. Ya, teman-teman, konsisten dong dengan jawaban. Kami bertanya apa, jawabannya apa gitu, sesuai dengan data.
Nah, kalau data itu tidak sesuai dengan apa yang kalian katakan, berarti kalian ini adalah agama yang asumsi aja yang ada di benak kalian. Kalian memaksakan manusia ini menjadi Tuhan. Tuh. Jadi kesimpulannya agama yang memaksakan sesuatu yang tidak logika itu ya kalian, Bang Kristen. Ya mungkin cukup sekian dulu. Apa saya jawab? Bang Nandar lah, Bang Nandar atau Bang Musa dari tadi. Ya, silakan. Saya jawab gak? Saya jawab gak? Lu kok pada diam nih? Iya. Halo? Kok pada diam? Ya, kok pada diam? Halo? Bang Nandar mungkin menjawab mau menambahkan, Bang Musa mungkin? Apa gimana Yuslai? Yuslai, kamu nggak tahu Yesus punya 3 istri? Yuslai, Rudi. Ya, kedengaran nggak? Kedengaran. Iya. Kedengaran nggak suara saya? Tahu Yesus poligami. Enggak, suara saya kedengaran nggak? Kamu tahu Yesus punya habaib? Enggak, saya mau tanya dulu, suara saya kedengaran nggak? Ayo silakan Bang Nandar. Ayo dijawab Bang Yuslai tadi pertanyaan Bang Nandar. Dengar lai. Saya dengar ya. Dengar ya. Di mana gini Nandar. Ini Nandar. Kamu juga kok pada diam semua ini? Hah? Cek. Kok pada diam ini? Yuslai, suara saya dengar gak? Ngomong halo. Emang gak ada suara enggak? Loh, cek. Yuslai, silakan jawab pertanyaannya. Halo ya. Suara kedengaran gak? Suara aku nggak ada. Halo? Suaranya ada dari tadi. Halo, Bang Nandar ada. Iya, silakan Bang Nandar. Halo? Sepertinya Yuslai jauh dari perangkat ini. Silakan. Siapa Endi? Halo? Naga. Silakan Naga. Bicara. Iya, kedengaran, suara saya kedengaran nggak? Dibuka mic-nya, silakan. Naga, silakan. Udah dibuka. Udah ini dibuka. Suara saya kedengaran nggak? Ini bakal kabur nih mereka ini, saya yakin ini. Suara saya kedengaran nggak? Suara saya kedengaran nggak? Ayo Naga dijawab, Naga. Anda tahu ini suara saya kedengaran nggak? Ini lagi mau jawab. Yesus itu memiliki 3 istri. Naga. Iya, suara saya kedengaran nggak? Halo Naga. Halo, suara saya kedengaran nggak? Waduh, kacau. Halo, suaranya kedengaran nggak? Dengar. Ya, silakan dengar. Nah, malah ketawa ditanya. Biar saya jawab. Suara kedengaran nggak? Kedengaran ya? Lanjut lai. Enggak kedengaran. Iya. Jawab. Ayo lai. Oke, udah ya. Saya jawab Nandar. Katanya dibilang pertama-tama Nandar ini udah menghujat. Saya udah bilang Nandar ini pinter tapi nggak terlalu kayak Juma kasar menghujatnya. Dia itu soft menghujatnya, lembut. Tapi nggak apa-apa. Barang siapa yang menghujat ketuhanan itu kalau bisa dilaporkan pasti ditangkap. Nah, silakan Anda laporkan kami kalau kami sudah menghujat Tuhan kalian. Dengar dulu. Katanya menjawab. Kalau kita nggak ada bagian lapor-lapor. Belajar. Ini sesuai dengan data, makanya. Ya, makanya saya dengar dulu. Aduh, ya Allah ya Ruby. Dengar dulu. Saya udah bilang ini kalau pamannya orang lain menghujat kita nggak mau lapor-lapor, nggak aci bagi kita gitu-gituan. Gini dibilang itu Yesus itu punya istri 3. Kita itu percaya sama Alkitab. Di luar daripada Alkitab yang lain-lainnya itu kita nggak percaya.